ternyata mungkin ternyata ya. Saya yakin kalian itu paham dan bisa, cuman mentalnya itu kurang. Jadi untuk presentasi ke depan itu kayaknya masih minder. Jadi yang perlu diperbesar, yang perlu yang perlu diingat atau itu penampilan dulu atau mental dulu. Sekalipun kalian hafal hadis 1000 hadis, kalau kalian tidak berani ke depan, kalau kalian malu yang diutamakan, itu akan hilang. Tapi kalau kalian misalkan hafal hadis satu, terus dimanfaatkan, terus dibaca, diulang-ulang, itu yang akan bermanfaat. Seperti itu. Ini mah hadis yang ini bisa, yang itu bisa, terus ke depan nggak mau, suruh menghafal nggak mau. Nanti kalau latihan ceramah gimana? Mau dibawa bukunya? Jadi tolong dihafalkan, jangan sampai ada peribahasa ngaji terus ngaji diingkeun. Jadi tolong dihafalkan, walaupun sedikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi bukti. Oke, di sini ada sekaligus 3 hadis yang sangat pendek sekali, tapi ini hampir yang dikerjakan oleh kalian ini. Di hadis yang lain sudah mengatakan bahwa manama ibadah sholat di subhi yuwarisul fakro. Barang siapa yang tidur, barang siapa yang molor setelah sholat subuh, itu akan tersendat rezekinya. Otaknya akan mati, otaknya akan beku. Karena di waktu pagi itu daya pikir cerna otak kalian itu mulai terbuka, tapi malah ditidurin lagi, nanti bisa tertutup lagi. Jadi di hadis yang lain asli bahasa tamna'u rizqo, tidur di waktu subuh setelah sholat subuh itu akan mencegah datangnya rezeki. Kalau di hadis yang lain, mana ibadah sholat subuh yuwarisul fakro, itu akan mewariskan kefakiran. Nah, fakir di sana bukan fakir harta benda, bukan fakir tidak punya uang, bukan fakir telat kiriman saja. Daya pikir kalian juga itu akan menjadi fakir kalau dibiasakan tidur setelah sholat subuh. Makanya Abi mohon, biasanya juga diusahakan setelah sholat subuh itu jangan sampai tidur lagi. Belajar, sekalipun tidak ada pelajaran hadis, belajar. Usahakan sampai terbit matahari lah. Tapi di sini banyak senyum juga, kalau sendirian nggak boleh juga. Sendirian senyum, waduh, nanti disangka apa? Jadi jangan terlalu cemberut, jangan terlalu banyak tertawa. Kalau tertawa terbahak-bahak, misalkan hahaha seperti itu akan mematikan hati kita. Nanti hatinya terbukanya itu yang lucu-lucu, pengen diketawakan ya seperti itu. Nanti hati kalian itu akan tertutup untuk menerima pelajaran yang lain. Bahkan di sini hadis yang ketiganya Abu fil masjid dulmatun fil qabri. Tertawa terbahak-bahak, bukan tertawa senyum ya. Tertawa terbahak-bahak di dalam masjid itu akan merasakan gelap di dalam kubur nanti. Jadi kalau sudah tahu kalian hadis ini, tolong jangan sampai dilaksanakan. Misalkan kalau ada yang lucu, pengen ketawa, ya biasa-biasa saja. Apalagi perempuan itu nggak lucu kalau tawanya sampai kelihatan tenggorokan, wah, jelek ya. Jadi cukup senyum aja, senyum. Oh iya begitu. Kadang-kadang tertawa. Abi di ujung barat, kalian di ujung timur tertawa kedengaran kadang-kadang. Nggak boleh. Tidur yang dilarang itu ada 2. Halo. Tidur yang dilarang ada 2. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Setelah sholat subuh kalian akan diwariskan kepada kefakiran, mati kutu otaknya, tidak berjalan, telat kiriman, terbuka duit, terbuka rokok, ngarokok ngahutang, nguduk ngahutang, nggak lisu. Nah, gara-gara sok sholat subuh. Sok nah, pegawaian si aslinya nah. Jadi tolong. Apalagi yang tidurnya setelah sholat asar. Nah, di waktu sekarang nih, setelah sholat asar molor tidur, itu nanti kesananya mewariskan kepada Majnun. Tahu Majnun? Edan, gila, lempang seserian sorangan berjeng kemaki baju kemaki carana. Amin amin. Yang disunahkan itu sholat
tidur sebelum waktu duhur. Kalau di musim kemarau, kalau tidur di musim kemarau, musim halodo lah, kalau di kita mah musim halodo. Sunahnya itu tidurnya itu sebelum dohor, sekitar jam 11, nah atau setengah 12 itu namanya kailula, istirahat. Kalau di musim hujan, sunahnya itu tidurnya setelah sholat zuhur. Jadi sunah itu jangan sampai tidurnya itu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Itu dilarang oleh Nabi ya. Hadisnya juga kalian sudah hafal semua. Hadis yang sudah diajarkan itu di dalam kitab Sahih Qaul itu ada 40 bab, dalam satu babnya itu ada 10 hadis. Berarti yang diajarkan oleh Nabi itu ada 400 hadis. Ini tinggal 2 bab lagi, berarti tinggal 20 lagi. Berarti yang sudah itu sudah 80 itu. Sudah hafal berapa hadis? Niat. Enggak tahu. Ada 10, 20, 30 lebih. Setiap tampil ke depan itu Nia hampir setiap pelajaran. Nia sama siapa itu? Salsa ya. Salsa kemana Salsa? Pulang. Kepengen Abi pulang itu kalau kalian sambil sekolah di sini harus sesuai jadwal libur. Ini mah belum libur udah pada pulang. Udah masuk sekolah belum datang lagi. Baringung ini mah. Di alpakeun ja pamit. Jadi alpakeun ja eueuh jelmana. Kalau kalian mondoknya sambil sekolah, liburnya itu teratur. Kalau nggak sambil sekolah mah bodo amat. Dan boga biasa boga bakal mau lah waktu kabar ini jangan dipukul kana aja. Oke, dilanjut. Kakak bismillahirrahmanirrahim. Tolong diingat supaya hadis yang sudah diajarkan itu jangan sampai lupa lagi dan dilaksanakan. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Seperti apa ilmu yang diamalkan itu kita sudah tahu bahwa hadis ini melarang tidur, kita laksanakan. Nah, itu ilmu yang diamalkan. Sedangkan ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ada yang hafal hadisnya? Coba al-ilmu. Iya, al-ilmu bila amal kasajaro bila ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu itu apa sih? Pengetahuan. Pengetahuan itu apa sih? Panganyaho. Tadi nanda teh nyaho, rukun wudu teh nyaho, batal wudu teh nyaho, parimantis nyaho eta ilmu diamalkeun. Seperti hadis ini juga begitu. Hadisnya sudah tahu, sudah diajarkan bahwa setelah sholat subuh itu jangan tidur. Kalian malah tidur aja setelah sholat subuh. Berarti itu ilmunya tidak tidak diamalkan. Ada teman yang belum tahu hadisnya, tapi artinya sudah paham, sudah tahu, tinggal dikasih tahu aja. Hei Sarwiti, abi dia sholat subuh, gitu. Nggak apa-apa, walaupun kalian belum tahu hadisnya, hadisnya apa deui gitu ya. Artinya lamun hayang salat subuh dia bakal bodoh, bakal miskin. Miskin itu kalau miskin harta mungkin dalam segi urusan rumah tangga ya. Rumah tangga itu tidak punya beras, tidak punya duit, terbuka rokok, terbuka kopi, itu namanya fakir miskin. Tapi kalau untuk anak santri kayaknya mah kurang daya pikirnya. Boleh dikatakan idiot otak lah. Sekolah keseluruhan MTS ngaji dari Ikrobila ini. Ayo diusahakan. Tolong diusahakan. Abi mohon yang saya harapkan itu di MTS itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu minimalnya juz amma itu hafal. Dari surat An-Nas, dari surat Fatihah An-Nas sampai surat Naba. Itu harus hafal. Tahun yang lalu sekitar 2 tahun yang kelewat ya, Kang Aek orang Turus itu hafal itu. Alhamdulillah. Padahal dia baru nyampe kelas 8.
sudah hafal. Targetnya itu dari kelas 7 sampai kelas 9 harus hafal juz amma. Baru kelas 8 dia sudah hafal. Lumayan otaknya itu. Tapi ada juga, itu juga cuma satu. Ada juga yang udah kelas 9, udah keluar, lalu dikawal-kawal ini Pak. Idiot manusia, yang dinamakan idiot otak itu kata lulusan sanawiyah, terus keluar sanawiyah, ngajin anak ikro. Jadi tolong kalian harus rajin belajar, di kobongnya jangan terlalu banyak main jangan terlalu banyak Masya Allah. Tolong di HP itu memang sangat penting jika sekiranya kita bisa mengaplikasikannya. Padahal kalian saya kasih tahu hadis tentang larangan tidur di waktu subuh, larangan tidur di waktu setelah asar. Tinggal dibuka di YouTube, banyak itu. Disimpan dari bohong mah, nanti aja abi bohong dari tangannya seorang muka kita kebohongan. Sok disimpan YouTube, karena Pak Google pun tanyakan tadinya. Tanyakan bener kan ke ayah. Jadi kalian itu gampang kalau kalian bisa mengaplikasikannya dalam HP ini. Pelajaran semua yang diajarkan di sekolah, di pondok itu ada semuanya. Nah ini buka buku Maharares sekarang sih nama saya bener tanda ya biar hadis dilarang tidur setelah subuh. Klik ayah dirinya berbeda manfaatnya ayah, manfaat sholat tahajud, manfaat belajar dari bangun di waktu malam, loba dirinya, manfaatnya mandi di waktu fajar. Sudah sering kali setiap ngaji sebelum sholat subuh itu suruh mandi dulu. Masya Allah, iya mah cara raput ngaji sesalamannya ini berbau kelek segala berbau apa. Ya kumaha makanan anak yang nggak jauh banget. Manfaatnya besar mandi sebelum sholat subuh itu bisa mengobati beberapa macam penyakit. Yang Nabi tahu ada 40 macam penyakit yang bisa hilang, yang bisa sembuh karena membiasakan, mendawamkan mandi di waktu fajar, yaitu sebelum waktu subuh. Oke, jadi tolong kesimpulannya dalam hadis pelajaran ini yang sudah diajarkan itu tolong dipakai. Kalau Abi melarang tidur setelah asar, jangan. Lebih baik nongkrong, kayak kalau nggak mau ngapal mah, supaya matanya tidak ngantuk, jalan-jalan kayak kemana di lingkungan pondok juga pemandangannya asik semua. Ada jembatan pelangi, ada jembatan cinta, di luar Kota Medan ada jembatan cinta. Oke, silakan ada yang sudah hafal di antara 3 hadis ini atau sama-sama saja 1, 2, 3. Tolong yang sudah diajarkan jangan sampai lupa lagi. Di kobongnya banyak menghafal. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bertanya-tanya seputar pesantren ini kepada Bapak Kiai Haji Saefuddin Juri SPDI, sebagai pembangun pesantren sekaligus pengurus pesantren tersebut.